Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan coba ikut sharing ya, ikut berbagi terkait hal yang saat ini sedang cukup viral, terutama bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terlibat atau berada di dunia pendidikan, terutama lagi madrasah ya saat ini, dengan munculnya atau adanya draft RUU Sisdiknas yang sedang digodok ya, yang saat ini sedang menimbulkan polemik di masyarakat, terutama kita kalangan madrasah ya, terkait penghapusan madrasah atau kata madrasah di RUU Sisdiknas yang baru ya. Saat ini kita lihat ini Bapak Ibu di berbagai media sosial maupun baik elektronik, semuanya banyak yang cukup viral ya terkait isu penghapusan madrasah di RUU Sisdiknas ini. Mari kita coba lihat, ini banyak sekali kita lihat di berbagai media ya, banyak sekali judul yang bisa kita lihat Bapak Ibu di sini ya. Ini beberapa hari yang lalu kita bisa membaca. Nah, di sini banyak mendapat kecaman ya. Nah, setelah itu mari kita lihat Bapak Ibu penjelasan dari Kemdikbud ya. Ini tanggapi RUU Sisdiknas, Kemdikbud tidak ada rencana menghapus madrasah ya. Oke, mudah-mudahan benar. Mari kita lihat. Ini draft rancangan undang-undang telah menjadi perbincangan lantaran diksi atau penyebutan jenjang madrasah menghilang atau dihapus. Sejumlah pakar pendidikan seperti Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Isminu, turut menyoroti hal tersebut ya. Kali memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah. Ini juga banyak dikecam oleh berbagai pihak ya Bapak Ibu. Ini ada penjelasannya. Menanggapi polemik ini, Kepala BSKP Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Anindito Aditomo kemudian mengatakan bahwa penyebutan madrasah akan muncul dalam penjelasan. Dalam revisi RUU Sisdiknas, semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Anindito menerangkan bahwa draft RUU Sisdiknas sebelumnya memang tidak menyebut nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Hal itu dilakukan agar penanaman bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Barangkali itu akan lebih detail di turunannya ya Bapak Ibu sekalian, seperti PP dan sebagainya. Tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional ini, tegasnya. Ini setelah mendapatkan banyak kecaman ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini benar niatnya seperti ini ya, tidak ada niat lain. Anindito juga menjelaskan penyusunan RUU Sisdiknas ini dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan buru-buru. Perkembangan RUU Sisdiknas sekarang masih dalam revisi draft awal ya Bapak Ibu. Ini sudah banyak menimbulkan perbincangan di masyarakat ya di bawah. Ini perbedaannya. Sementara itu dalam aturan undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, madrasah telah diatur sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar tercantum dalam pasal 17 ayat 2 ya. Bunyinya ini ya. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ya. Kemudian di draft RUU Sisdiknas ramai dibahas karena hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32 dan sama sekali tak menyebut kata madrasah. Pasal 32 dalam draft RUU Sisdiknas berbunyi pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Di
Demikian Bapak Ibu perbedaannya, ataupun menurut penjelasan tadi bahwa penghapusan ini tidak ada niat untuk menghapus, hanya nanti frasa madrasah atau bentuk-bentuk lain tingkat satuan jenjangnya ya akan disebut di pasal 4 di penjelasannya ya. Ini menurut klarifikasi dari Mendikbud ya. Ini saya kutip dari Detik Online ya. Kemudian ini dari CNN Indonesia juga sama Bapak Ibu, ini klarifikasinya sama dengan yang kita baca tadi ya. Tidak dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti SD, SMP, SMA juga tidak disebutkan dalam RUU Sikdiknas ya. Hal ini dilakukan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang, sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Jadi penamaan nama satuan bentuk satuan pendidikan mungkin maksudnya itu di turunannya ya, bukan di undang-undangnya, agar lebih fleksibel. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat di yang lain, ini merdeka.com juga menyebutkan Kemendikbudristek tidak ada rencana hapus madrasah di RUU Sikdiknas. Ini Bapak Ibu, penjelasannya sama dengan tadi ya. Tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sekolah maupun madrasah secara substansi menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sikdiknas, kata Anindito. Ini sama dengan tadi ya. Secara spesifik seperti SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MK akan dijelaskan di bagian penjelasan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang. Tujuannya agar lebih fleksibel dan dinamis, sama ya. Oke Bapak Ibu, demikian. Semoga kegelisahan kita, terutama kita yang berjuang di madrasah, pendidikan khususnya di madrasah dan sekolah tentunya juga, ini tidak menjadi keresahan yang berlarut-larut, dan semoga penjelasan tadi bisa menenangkan dan memberi sedikit ketenangan kepada kita. Intinya frasa madrasah mudah-mudahan tidak dihapus di rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang mudah-mudahan nanti dikotomi atau perbedaan yang selama ini terjadi di sekolah dan madrasah bisa dikurangi, baik dari akses atau apapun, sehingga sekolah dan madrasah adalah sama-sama diatur dalam undang-undang, sama-sama warga negara dan sama-sama memiliki hak, terutama juga dalam kaitannya dengan anggaran. Oke Bapak Ibu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.